Nah, jika di video kemarin sedikit kita sudah bahas kelebihan dan kelemahan Iron Dome, serta jenis roket yang mampu menembus sang kubah besi itu, maka hari ini, mari kita bahas tentang salah satu strategi cerdik roket palsu para kelompok milisi itu dalam menembus kekuatan rudal Tamir milik Iron Dome. Dan selain Iron Dome yang sering digaung-gaungkan itu, tahukah kalian bahwa sistem pertahanan udara Israel sebenarnya berlapis-lapis, bos, dengan fungsi pencegat dan jangkauan yang berbeda-beda? Apa sajakah itu? Oke, yuk kibas, ayo kita bahas dari yang pertama, strategi roket palsu. Roket palsu seperti apakah yang dimaksud? Nah, dikutip dari Kompas.com, kelompok milisi lawan dari Israel ini pun tampaknya juga sudah mempelajari cara kerja Iron Dome, di mana mereka mulai menembakkan roket secara salvo atau beruntun dan bersamaan untuk menguji batas maksimal pertahanan Iron Dome. Iron Dome pun diduga memiliki titik jenuh. Sistem ini pun dinilai efektif mencegat serangan, tetapi tidak mampu menahan rentetan roket yang bertubi-tubi dalam satu waktu. Serangan simultan pun terbukti bisa menembus sistem pertahanan udara kubah besi itu, bos. Dan yang paling gregetnya lagi, dikatakan bahwa di dalam roket yang disemburkan secara salvo atau beruntun itu, ternyata Hamas terkadang menggunakan roket palsu untuk mencegah sistem pertahanan udara Iron Dome yang sangat mahal tersebut. Strategi ini pun bisa dikatakan cukup jitu karena hanya demi menghalau roket palsu itu, Israel pun rela meluncurkan rudal Tamir seharga $80.000 Amerika Serikat atau sekitar 1,14 miliar rupiah. Bahkan beberapa sumber lain pun melaporkan bahwa harga rudal pencegat Iron Dome mencapai $150.000 Amerika Serikat atau sekitar 2,15 miliar rupiah per buahnya. Ya, secara logika, demi keselamatan para penduduknya, pasti Israel akan melakukan apapun demi menghalau ancaman yang masuk. Nah, roket-roket palsu ini pun dikatakan dibuat dengan harga murah dari bahan-bahan logam seadanya, bos. Artinya, roket palsu ini tetaplah sebuah roket yang dapat diluncurkan, tetapi dibuat dengan bahan logam murah meriah dan mungkin tidak dapat meledak. Roket-roket ini pun digunakan untuk mengecoh Iron Dome. Dan walaupun roket ini tembus dan mencapai sasaran, maka roket pun paling hanya menghantam atau menancap di sebuah bangunan tanpa menimbulkan ledakan atau kerusakan yang tidak berarti. Tapi ya, di dalam dunia militer dapat dikatakan bahwa hal ini pun merupakan sebuah strategi militer, di mana mereka tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk membuat Israel meluncurkan rudal Tamirnya dengan sia-sia. Dapat kalian bayangkan, bos, ketika rudal Tamir seharga miliaran rupiah mencegat roket palsu yang ternyata di dalamnya kopong alias kosong. Nah, saking mahalnya harga rudal pertahanan ini, maka Israel pun terpaksa juga harus berhemat. Bagaimana caranya? Nah, salah satunya yaitu dengan hanya meluncurkan rudal pencegat untuk setiap roket yang dianggap bisa mengarah ke area penduduk atau infrastruktur penting. Sedangkan, jika roket yang ditembakkan mengarah ke lahan kosong, maka rudal Tamir ini pun tidak akan ditembakkan, bos. Hal ini pun telah admin jelaskan di video sebelumnya, di mana ini merupakan salah satu dari kelebihan Iron Dome yang mampu mengkalkulasi jarak dan serangan, serta dapat memutuskan apakah sebuah serangan perlu ditangkis atau tidak. Nah, itulah strategi roket palsu yang dimaksud. Oke, lanjut. Selain Iron Dome, tahukah kalian bahwa Israel juga mempunyai sistem pertahanan lain yang juga tak kalah sangar? Bisa dibilang mereka adalah saudara atau kakak beradiknya dari Iron Dome, bos. Yaitu ada Arrow 3, Barak 8, dan juga David Sling atau ketapel Daud yang legendaris itu. Nah, kita mulai dengan Arrow 3. Sebenarnya sebelumnya sudah ada Arrow 1 dan Arrow 2. Namun yang paling baru adalah Arrow 3. Arrow sendiri artinya adalah panah. Jadi Arrow 3 misil artinya adalah rudal panah 3. Rudal Arrow 2 pun dibuat untuk lapisan pelindung skala atmosfer dan Arrow 3 dibuat untuk lapisan pelindung skala luar angkasa. Nah, rudal Arrow 3 ini pun merupakan sebuah misil interceptor atau rudal pencegat balistik misil. Israel pun pernah mengatakan bahwa rudal ini dirancang untuk melawan rudal balistik buatan Iran yang saat ini tengah mengembangkan rudal jarak pendek dan menengah. Nah, rudal Arrow 3 ini pun dibuat bersama dengan perusahaan pembuat senjata asal Amerika Serikat yaitu Boeing. Arrow 3
memiliki kemampuan mencegat rudal musuh yang datang dari luar angkasa. Dan ini merupakan tingkat ketinggian yang aman atau altitude untuk menghancurkan hulu ledak nuklir. Tercatat, rudal ini pun pernah mencapai jangkauan mencegat sampai 2.400 km, bos. Artinya rudal Arrow 3 ini pun memiliki jangkauan luar angkasa, sehingga ketika ia mencegat nuklir, maka nuklir itu pun akan dicegat di luar angkasa, sehingga ketika nuklir itu meledak, maka ledakannya pun tidak akan berdampak pada target karena jaraknya masihlah sangat jauh dari daratan. Kemudian menurut Ketua Badan Antariksa Israel, Arrow 3 pun dapat berfungsi sebagai senjata anti-satelit yang akan membuat Israel menjadi salah satu dari sedikit negara di dunia yang mampu menembak satelit. Nah, selanjutnya ada rudal Barak 8 yang merupakan sistem rudal pertahanan jarak menengah dengan jangkauan yang berkisar di 150 km. Rudal Barak 8 ini pun dikembangkan oleh IAI, yaitu Israel Aerospace Industry, yang bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan Israel, Organisasi Penelitian dan Pengembangan Pertahanan India atau DRDO, Angkatan Laut kedua negara, Sistem Pertahanan Israel Rafales, dan industri lokal di kedua negara. Setiap kompleks sistem dari Barak 8 ini pun terdiri dari peluncur, radar, komputer, dan instalasi yang berharga sekitar 24 juta US dollar. Kemudian selanjutnya ada lagi Davis Link atau ketapel Daud. Sistem pertahanan Davis Link ini pun awalnya dikenal sebagai Magic Wand atau tongkat ajaib. Sistem pertahanan ini pun dikembangkan oleh pabrikan militer Israel Rafael Advanced Defense System dan Raytheon dari Amerika Serikat. Sistem rudal anti-pesawat Davis Link ini pun dirancang untuk melumpuhkan drone, rudal, dan pesawat. Selain itu, sistem rudal ini pun bertindak sebagai lapisan tengah sistem pertahanan antara Iron Dome dan Arrow 2 serta Arrow 3. Dan Davis Link ini pun sudah mulai beroperasi pada April 2017 silam. Nah, jadi bagaimanakah menurut kalian tentang strategi roket palsu dan lapisan sistem pertahanan dari Israel ini? Pejuang Palestina mulai menggunakan rudal jelajah teknologi Iran. Jumat, tanggal 14 Mei tahun 2021. Pihak keamanan Israel telah mengungkapkan bahwa para pejuang Palestina yang berafiliasi dengan Hamas telah menggunakan rudal jelajah teknologi Iran seperti rudal yang telah menghancurkan setengah dari produksi minyak Aramco Arab Saudi yang diluncurkan oleh para pemberontak Houthi. Sejauh ini, rudal-rudal terbaru tersebut cukup efektif menyerang kawasan selatan dan sekitar ibu kota Tel Aviv sehingga menimbulkan kerusakan parah. Dampak serangan ini langsung mendapat sensor ketat dari militer Israel dan media Israel tidak mungkin melaporkannya. 5 orang Israel juga dilaporkan tewas akibat serangan rudal itu. Fakta bahwa Hamas memiliki senjata canggih ini bukanlah hal baru. Tahun lalu Avigdor Lieberman telah menuduh Netanyahu dan Menteri Pertahanan Gantz menutupi informasi ini bahwa Hamas sedang mengembangkan rudal jelajah, bom klaster, dan kendaraan udara tak berawak dengan mesin jet, kata Lieberman di Knesset. Seperti diketahui, di masa lalu, sistem anti-rudal Iron Dome Israel mampu mencegat banyak roket generasi sebelumnya dari Gaza. Tetapi sistem Iron Dome ternyata tidak begitu efektif terhadap rudal jelajah baru Hamas. Selain itu, hujan rudal Hamas yang berharga ratusan dolar per unitnya tentu sangat merugikan Israel karena harus mencegat dengan harga 80.000 dolar, lapor Pers Israel. Tidak mengherankan bila banyak rudal-rudal Hamas yang lolos menghantam jantung Tel Aviv dan terbang jauh di luarnya. Menurut surat kabar Israel Haaretz, 5 orang Israel terluka setelah roket perlawanan menghantam sebuah gedung di Tel Aviv. Media Israel itu juga melaporkan bahwa terjadi kebakaran hebat setelah ledakan meski aliran listrik di daerah itu diputus. Haaretz juga memverifikasi bahwa pembalasan Palestina telah memicu sirene roket di seluruh bagian tengah Tel Aviv dan Bandara Internasional Ben Gurion. Koresponden Israel juga melaporkan mendengar beberapa ledakan di pinggiran kota, termasuk di bandara itu sendiri. Brigade Izz-ad-Din Al-Qassam, sayap militer Hamas telah mengumumkan bahwa mereka akan memulai babak baru serangan balasan pada Kamis pagi, lapor jaringan televisi Qatar Al Jazeera. Serangan baru itu merupakan tanggapan terhadap serangan rezim Israel yang telah menghancurkan infrastruktur di Gaza, kata brigade tersebut. Kabar terakhir, dilaporkan bahwa 67 warga Palestina, termasuk 17 anak-anak dan 6 wanita,
telah menjadi martir dalam serangan Israel, dan 388 lainnya terluka di Gaza. Agus Setiawan, link, nusantaranews.co. Nah, jika di video kemarin sedikit kita sudah bahas kelebihan dan kelemahan Iron Dome, serta jenis roket yang mampu menembus sang kubah besi itu, maka hari ini, mari kita bahas tentang salah satu strategi cerdik roket palsu para kelompok milisi itu dalam menembus kekuatan rudal Tamir milik Iron Dome. Dan selain Iron Dome yang sering digaung-gaungkan itu, tahukah kalian bahwa sistem pertahanan udara Israel sebenarnya berlapis-lapis, bos? Dengan fungsi pencegat dan jangkauan yang berbeda-beda. Apa sajakah itu? Oke, yuk kibas, ayo kita bahas dari yang pertama, strategi roket palsu. Roket palsu seperti apakah yang dimaksud? Nah, dikutip dari kompas.com, kelompok milisi lawan dari Israel ini pun tampaknya juga sudah mempelajari cara kerja Iron Dome, di mana mereka mulai menembakkan roket secara salvo atau beruntun dan bersamaan untuk menguji batas maksimal pertahanan Iron Dome. Iron Dome pun diduga memiliki titik jenuh. Sistem ini pun dinilai efektif mencegat serangan, tetapi tidak mampu menahan rentetan roket yang bertubi-tubi dalam satu waktu. Serangan simultan pun terbukti bisa menembus sistem pertahanan udara kubah besi itu, bos. Dan yang paling gregetnya lagi, dikatakan bahwa di dalam roket yang disemburkan secara salvo atau beruntun itu, ternyata Hamas terkadang menggunakan roket palsu untuk mencegah sistem pertahanan udara Iron Dome yang sangat mahal tersebut. Strategi ini pun bisa dikatakan cukup jitu karena hanya demi menghalau roket palsu itu, Israel pun rela meluncurkan rudal Tamir seharga $80.000 Amerika Serikat atau sekitar 1,14 miliar rupiah. Bahkan beberapa sumber lain pun melaporkan bahwa harga rudal pencegat Iron Dome mencapai $150.000 Amerika Serikat atau sekitar 2,15 miliar rupiah per buahnya. Ya, secara logika, demi keselamatan para penduduknya, pasti Israel akan melakukan apapun demi menghalau ancaman yang masuk. Nah, roket-roket palsu ini pun dikatakan dibuat dengan harga murah dari bahan-bahan logam seadanya, bos. Artinya, roket palsu ini tetaplah sebuah roket yang dapat diluncurkan, tetapi dibuat dengan bahan logam murah meriah dan mungkin tidak dapat meledak. Roket-roket ini pun digunakan untuk mengecoh Iron Dome. Dan walaupun roket ini tembus dan mencapai sasaran, maka roket pun paling hanya menghantam atau menancap di sebuah bangunan tanpa menimbulkan ledakan atau kerusakan yang tidak berarti. Tapi ya, di dalam dunia militer, dapat dikatakan bahwa hal ini pun merupakan sebuah strategi militer, di mana mereka tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk membuat Israel meluncurkan rudal Tamirnya dengan sia-sia. Dapat kalian bayangkan, bos, ketika rudal Tamir seharga miliaran rupiah mencegat roket palsu yang ternyata di dalamnya kopong alias kosong. Nah, saking mahalnya harga rudal pertahanan ini, maka Israel pun terpaksa juga harus berhemat. Bagaimana caranya? Nah, salah satunya yaitu dengan hanya meluncurkan rudal pencegat untuk setiap roket yang dianggap bisa mengarah ke area penduduk atau infrastruktur penting. Sedangkan, jika roket yang ditembakkan mengarah ke lahan kosong, maka rudal Tamir ini pun tidak akan ditembakkan, bos. Hal ini pun telah admin jelaskan di video sebelumnya, di mana ini merupakan salah satu dari kelebihan Iron Dome yang mampu mengkalkulasi jarak dan serangan, serta dapat memutuskan apakah sebuah serangan perlu ditangkis atau tidak. Nah, itulah strategi roket palsu yang dimaksud. Oke, lanjut. Selain Iron Dome, tahukah kalian bahwa Israel juga mempunyai sistem pertahanan lain yang juga tak kalah sangar? Bisa dibilang mereka adalah saudara atau kakak beradiknya dari Iron Dome, bos. Yaitu ada Arrow 3, Barak 8, dan juga David Sling atau ketapel Daud yang legendaris itu. Nah, kita mulai dengan Arrow 3. Sebenarnya sebelumnya sudah ada Arrow 1 dan Arrow 2. Namun yang paling baru adalah Arrow 3. Arrow sendiri artinya adalah panah. Jadi Arrow 3 misil artinya adalah rudal panah 3.
Rudal Arrow 2 pun dibuat untuk lapisan pelindung skala atmosfer dan Arrow 3 dibuat untuk lapisan pelindung skala luar angkasa. Nah, rudal Arrow 3 ini pun merupakan sebuah misil interceptor atau rudal pencegat balistik misil. Israel pun pernah mengatakan bahwa rudal ini dirancang untuk melawan rudal balistik buatan Iran yang saat ini tengah mengembangkan rudal jarak pendek dan menengah. Nah, rudal Arrow 3 ini pun dibuat bersama dengan perusahaan pembuat senjata asal Amerika Serikat, yaitu Boeing. Arrow 3 memiliki kemampuan mencegat rudal musuh yang datang dari luar angkasa, dan ini merupakan tingkat ketinggian yang aman atau altitude untuk menghancurkan hulu ledak nuklir. Tercatat, rudal ini pun pernah mencapai jangkauan mencegat sampai 2.400 km, bos. Artinya rudal Arrow 3 ini pun memiliki jangkauan luar angkasa, sehingga ketika ia mencegat nuklir, maka nuklir itu pun akan dicegat di luar angkasa, sehingga ketika nuklir itu meledak, maka ledakannya pun tidak akan berdampak pada target karena jaraknya masihlah sangat jauh dari daratan. Kemudian menurut Ketua Badan Antariksa Israel, Arrow 3 pun dapat berfungsi sebagai senjata anti-satelit yang akan membuat Israel menjadi salah satu dari sedikit negara di dunia yang mampu menembak satelit. Nah, selanjutnya ada rudal Barak 8 yang merupakan sistem rudal pertahanan jarak menengah dengan jangkauan yang berkisar di 150 km. Rudal Barak 8 ini pun dikembangkan oleh IAI, yaitu Israel Aerospace Industry, yang bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan Israel, Organisasi Penelitian dan Pengembangan Pertahanan India atau DRDO, Angkatan Laut kedua negara, Sistem Pertahanan Israel Rafales, dan industri lokal di kedua negara. Setiap kompleks sistem dari Barak 8 ini pun terdiri dari peluncur, radar, komputer, dan instalasi yang berharga sekitar 24 juta US dollar. Kemudian selanjutnya ada lagi Davis Link atau ketapel Daud. Sistem pertahanan Davis Link ini pun awalnya dikenal sebagai Magic Wand atau tongkat ajaib. Sistem pertahanan ini pun dikembangkan oleh pabrikan militer Israel Rafael Advanced Defense System dan Raytheon dari Amerika Serikat. Sistem rudal anti-pesawat Davis Link ini pun dirancang untuk melumpuhkan drone, rudal, dan pesawat. Selain itu, sistem rudal ini pun bertindak sebagai lapisan tengah sistem pertahanan antara Iron Dome dan Arrow 2 serta Arrow 3. Dan Davis Link ini pun sudah mulai beroperasi pada April 2017 silam. Nah, jadi bagaimanakah menurut kalian tentang strategi roket palsu dan lapisan sistem pertahanan dari Israel ini? Pejuang Palestina mulai menggunakan rudal jelajah teknologi Iran. Jumat, tanggal 14 Mei tahun 2021. Pihak keamanan Israel telah mengungkapkan bahwa para pejuang Palestina yang berafiliasi dengan Hamas telah menggunakan rudal jelajah teknologi Iran seperti rudal yang telah menghancurkan setengah dari produksi minyak Aramco Arab Saudi yang diluncurkan oleh para pemberontak Houthi. Sejauh ini, rudal-rudal terbaru tersebut cukup efektif menyerang kawasan selatan dan sekitar ibu kota Tel Aviv sehingga menimbulkan kerusakan parah. Dampak serangan ini langsung mendapat sensor ketat dari militer Israel dan media Israel tidak mungkin melaporkannya. 5 orang Israel juga dilaporkan tewas akibat serangan rudal itu. Fakta bahwa Hamas memiliki senjata canggih ini bukanlah hal baru. Tahun lalu Avigdor Lieberman telah menuduh Netanyahu dan Menteri Pertahanan Gantz menutupi informasi ini bahwa Hamas sedang mengembangkan rudal jelajah, bom klaster, dan kendaraan udara tak berawak dengan mesin jet, kata Lieberman di Knesset. Seperti diketahui, di masa lalu, sistem anti-rudal Iron Dome Israel mampu mencegat banyak roket generasi sebelumnya dari Gaza. Tetapi sistem Iron Dome ternyata tidak begitu efektif terhadap rudal jelajah baru Hamas. Selain itu, hujan rudal Hamas yang berharga ratusan dolar per unitnya tentu sangat merugikan Israel karena harus mencegat dengan harga $80.000, lapor Pers Israel. Tidak mengherankan bila banyak rudal-rudal Hamas yang lolos menghantam jantung Tel Aviv dan terbang jauh di luarnya. Menurut surat kabar Israel Haaretz, 5 orang Israel terluka setelah roket perlawanan menghantam sebuah gedung di Tel Aviv. Media Israel itu juga melaporkan bahwa terjadi kebakaran hebat setelah ledakan meski aliran listrik di daerah itu diputus. Haaretz juga memverifikasi bahwa pembalasan Palestina telah memicu sirene roket di seluruh bagian tengah Tel Aviv dan Bandara Internasional Ben Gurion.
Koresponden Israel juga melaporkan mendengar beberapa ledakan di pinggiran kota, termasuk di bandara itu sendiri. Brigade Is ad-Din Al-Qassam, sayap militer Hamas telah mengumumkan bahwa mereka akan memulai babak baru serangan balasan pada Kamis pagi, lapor jaringan televisi Qatar Al Jazeera. Serangan baru itu merupakan tanggapan terhadap serangan rezim Israel yang telah menghancurkan infrastruktur di Gaza, kata brigade tersebut. Kabar terakhir, dilaporkan bahwa 67 warga Palestina, termasuk 17 anak-anak dan 6 wanita, telah menjadi martir dalam serangan Israel, dan 388 lainnya terluka di Gaza. Agus Setiawan, link, nusantarannews.co. Nah, jika di video kemarin sedikit kita sudah bahas kelebihan dan kelemahan Iron Dome, serta jenis roket yang mampu menembus sang kubah besi itu, maka hari ini, mari kita bahas tentang salah satu strategi cerdik roket palsu para kelompok milisi itu dalam menembus kekuatan rudal Tamir milik Iron Dome. Dan selain Iron Dome yang sering digaung-gaungkan itu, tahukah kalian bahwa sistem pertahanan udara Israel sebenarnya berlapis-lapis, bos? Dengan fungsi pencegat dan jangkauan yang berbeda-beda. Apa sajakah itu? Oke, yuk kibas, ayo kita bahas dari yang pertama, strategi roket palsu. Roket palsu seperti apakah yang dimaksud? Nah, dikutip dari kompas.com, kelompok milisi lawan dari Israel ini pun tampaknya juga sudah mempelajari cara kerja Iron Dome, di mana mereka mulai menembakkan roket secara salvo atau beruntun dan bersamaan untuk menguji batas maksimal pertahanan Iron Dome. Iron Dome pun diduga memiliki titik jenuh. Sistem ini pun dinilai efektif mencegat serangan, tetapi tidak mampu menahan rentetan roket yang bertubi-tubi dalam satu waktu. Serangan simultan pun terbukti bisa menembus sistem pertahanan udara kubah besi itu, bos. Dan yang paling gregetnya lagi, dikatakan bahwa di dalam roket yang disemburkan secara salvo atau beruntun itu, ternyata Hamas terkadang menggunakan roket palsu untuk mencegah sistem pertahanan udara Iron Dome yang sangat mahal tersebut. Strategi ini pun bisa dikatakan cukup jitu karena hanya demi menghalau roket palsu itu, Israel pun rela meluncurkan rudal Tamir seharga $80.000 Amerika Serikat atau sekitar 1,14 miliar rupiah. Bahkan beberapa sumber lain pun melaporkan bahwa harga rudal pencegat Iron Dome mencapai $150.000 Amerika Serikat atau sekitar 2,15 miliar rupiah per buahnya. Ya, secara logika, demi keselamatan para penduduknya, pasti Israel akan melakukan apapun demi menghalau ancaman yang masuk. Nah, roket-roket palsu ini pun dikatakan dibuat dengan harga murah dari bahan-bahan logam seadanya, bos. Artinya, roket palsu ini tetaplah sebuah roket yang dapat diluncurkan, tetapi dibuat dengan bahan logam murah meriah dan mungkin tidak dapat meledak. Roket-roket ini pun digunakan untuk mengecoh Iron Dome. Dan walaupun roket ini tembus dan mencapai sasaran, maka roket pun paling hanya menghantam atau menancap di sebuah bangunan tanpa menimbulkan ledakan atau kerusakan yang tidak berarti. Tapi ya, di dalam dunia militer, dapat dikatakan bahwa hal ini pun merupakan sebuah strategi militer, di mana mereka tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk membuat Israel meluncurkan rudal Tamirnya dengan sia-sia. Dapat kalian bayangkan, bos, ketika rudal Tamir seharga miliaran rupiah mencegat roket palsu yang ternyata di dalamnya kopong alias kosong. Nah, saking mahalnya harga rudal pertahanan ini, maka Israel pun terpaksa juga harus berhemat. Bagaimana caranya? Nah, salah satunya yaitu dengan hanya meluncurkan rudal pencegat untuk setiap roket yang dianggap bisa mengarah ke area penduduk atau infrastruktur penting. Sedangkan, jika roket yang ditembakkan mengarah ke lahan kosong, maka rudal Tamir ini pun tidak akan ditembakkan, bos. Hal ini pun telah admin jelaskan di video sebelumnya, di mana ini merupakan salah satu dari kelebihan Iron Dome yang mampu mengkalkulasi jarak dan serangan, serta dapat memutuskan apakah sebuah serangan perlu ditangkis atau tidak. Nah, itulah strategi roket palsu yang dimaksud. Oke, lanjut.
Selain Iron Dome, tahukah kalian bahwa Israel juga mempunyai sistem pertahanan lain yang juga tak kalah sangar? Bisa dibilang mereka adalah saudara atau kakak beradiknya dari Iron Dome, bos. Yaitu ada Arrow 3, Barak 8, dan juga David Sling atau ketapel Daud yang legendaris itu. Nah, kita mulai dengan Arrow 3. Sebenarnya sebelumnya sudah ada Arrow 1 dan Arrow 2. Namun yang paling baru adalah Arrow 3. Arrow sendiri artinya adalah panah. Jadi Arrow 3 misil artinya adalah rudal panah 3. Rudal Arrow 2 pun dibuat untuk lapisan pelindung skala atmosfer dan Arrow 3 dibuat untuk lapisan pelindung skala luar angkasa. Nah, rudal Arrow 3 ini pun merupakan sebuah misil interceptor atau rudal pencegat balistik misil. Israel pun pernah mengatakan bahwa rudal ini dirancang untuk melawan rudal balistik buatan Iran yang saat ini tengah mengembangkan rudal jarak pendek dan menengah. Nah, rudal Arrow 3 ini pun dibuat bersama dengan perusahaan pembuat senjata asal Amerika Serikat, yaitu Boeing. Arrow 3 memiliki kemampuan mencegat rudal musuh yang datang dari luar angkasa. Dan ini merupakan tingkat ketinggian yang aman atau altitude untuk menghancurkan hulu ledak nuklir. Tercatat, rudal ini pun pernah mencapai jangkauan mencegat sampai 2.400 km, bos. Artinya rudal Arrow 3 ini pun memiliki jangkauan luar angkasa, sehingga ketika ia mencegat nuklir, maka nuklir itu pun akan dicegat di luar angkasa, sehingga ketika nuklir itu meledak, maka ledakannya pun tidak akan berdampak pada target karena jaraknya masihlah sangat jauh dari daratan. Kemudian menurut Ketua Badan Antariksa Israel, Arrow 3 pun dapat berfungsi sebagai senjata anti-satelit yang akan membuat Israel menjadi salah satu dari sedikit negara di dunia yang mampu menembak satelit. Nah, selanjutnya ada rudal Barak 8 yang merupakan sistem rudal pertahanan jarak menengah dengan jangkauan yang berkisar di 150 km. Rudal Barak 8 ini pun dikembangkan oleh IAI, yaitu Israel Aerospace Industry, yang bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan Israel, Organisasi Penelitian dan Pengembangan Pertahanan India atau DRDO, Angkatan Laut kedua negara, Sistem Pertahanan Israel Rifles, dan industri lokal di kedua negara. Setiap kompleks sistem dari Barak 8 ini pun terdiri dari peluncur, radar, komputer, dan instalasi yang berharga sekitar 24 juta US dollar. Kemudian selanjutnya ada lagi David Sling atau ketapel Daud. Sistem pertahanan David Sling ini pun awalnya dikenal sebagai Magic Wand atau tongkat ajaib. Sistem pertahanan ini pun dikembangkan oleh pabrikan militer Israel Rafael Advanced Defense System dan Raytheon dari Amerika Serikat. Sistem rudal anti-pesawat David Sling ini pun dirancang untuk melumpuhkan drone, rudal, dan pesawat. Selain itu, sistem rudal ini pun bertindak sebagai lapisan tengah sistem pertahanan antara Iron Dome dan Arrow 2 serta Arrow 3. Dan David Sling ini pun sudah mulai beroperasi pada April 2017 silam. Nah, jadi bagaimanakah menurut kalian tentang strategi roket palsu dan lapisan sistem pertahanan dari Israel ini? Pejuang Palestina mulai menggunakan rudal jelajah teknologi Iran. Jumat, tanggal 14 Mei tahun 2021. Pihak keamanan Israel telah mengungkapkan bahwa para pejuang Palestina yang berafiliasi dengan Hamas telah menggunakan rudal jelajah teknologi Iran seperti rudal yang telah menghancurkan setengah dari produksi minyak Aramco Arab Saudi yang diluncurkan oleh para pemberontak Houthi. Sejauh ini, rudal-rudal terbaru tersebut cukup efektif menyerang kawasan selatan dan sekitar ibu kota Tel Aviv sehingga menimbulkan kerusakan parah. Dampak serangan ini langsung mendapat sensor ketat dari militer Israel dan media Israel tidak mungkin melaporkannya. 5 orang Israel juga dilaporkan tewas akibat serangan rudal itu. Fakta bahwa Hamas memiliki senjata canggih ini bukanlah hal baru. Tahun lalu Avigdor Lieberman telah menuduh Netanyahu dan Menteri Pertahanan Gantz menutupi informasi ini bahwa Hamas sedang mengembangkan rudal jelajah, bom klaster, dan kendaraan udara tak berawak dengan mesin jet, kata Lieberman di Knesset. Seperti diketahui, di masa lalu, sistem anti-rudal Iron Dome Israel mampu mencegat banyak roket generasi sebelumnya dari Gaza. Tetapi sistem Iron Dome ternyata tidak begitu efektif terhadap rudal jelajah baru Hamas. Selain itu,
Hujan rudal Hamas yang berharga ratusan dolar per unitnya tentu sangat merugikan Israel karena harus mencegat dengan harga 80.000 dolar, lapor Pers Israel. Tidak mengherankan bila banyak rudal-rudal Hamas yang lolos menghantam jantung Tel Aviv dan terbang jauh di luarnya. Menurut surat kabar Israel Haaretz, 5 orang Israel terluka setelah roket perlawanan menghantam sebuah gedung di Tel Aviv. Media Israel itu juga melaporkan bahwa terjadi kebakaran hebat setelah ledakan meski aliran listrik di daerah itu diputus. Haaretz juga memverifikasi bahwa pembalasan Palestina telah memicu sirene roket di seluruh bagian tengah Tel Aviv dan Bandara Internasional Ben Gurion. Koresponden Israel juga melaporkan mendengar beberapa ledakan di pinggiran kota, termasuk di bandara itu sendiri. Brigade Is ad-Din